Apa standar mulia? Apa standar kebaikan? Kalaulah hari ini lebih baik yang dijadikan standar adalah bangunan fisik, tentu Fir'aun lebih baik, karena dialah yang berhasil membangun bangunan, dinobatkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Dan sampai hari ini berdecak kagum para arsitektur internasional bagaimana cara membangun piramid yang tak pernah hancur walaupun apa yang terjadi di atas muka bumi Allah. Kalaulah standar kebaikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, yang dilihat adalah karena banyak. Kalau banyak berarti baik, maka batallah ayat Al-Quran, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan orang, mereka hanya menyesatkanmu dari jalan Allah. Fisik bangunan belum tentu standar kebaikan. Banyak orang belum tentu menjadi standar kebaikan. Maka baik adalah ketika ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sendiri dalam sepi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum masuk Islam Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, belum ada Sayyidatuna Aisyah Khadijah, tapi ada rasa takut di dalam hati kepada Allah. Maka itulah yang menjadi standar orang baik atau tidak baik. Khairukum, siapa yang paling baik di antara kamu? Atqakum, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalaqnal insan, kami ciptakan manusia min nutfatin, dari sperma, amsyajin, yang kami campur dengan sel telur, sel ovum, thumma nabtalihi, kami uji dia, faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan dia bisa mendengar, dia bisa melihat. Dia sebelumnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi ketika sudah ada ruh dalam jasadnya, muncullah hawa nafsu dan keinginan, nafsu makan, nafsu minum, nafsu biologis, nafsu kekuasaan, nafsu politik, membuat dia jatuh ke tempat yang paling rendah. Summa radadnahu asfala safilin. Tapi ketika dia ada rasa takut dalam hati, maka dia diangkat Allah setinggi-tingginya. Allah berikan dia, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang-orang yang takut kepada Allah, Allah berikan mereka balasan 2 surga. Di dunia sudah berada di dalam surga. Idza marartum bi riyadil jannah, kalau kamu melewati taman-taman surga, farta'u, maka makan minumlah kalian di taman surga itu. Ya Rasulullah, bukankah surga itu di akhirat? Mana ada surga di dunia? Ada. Majalisus zikir, majlis-majlis zikir. Ketika mendengar kalimat Allah disebut, ketika mendengar ayat-ayat Allah berkumandang, ada rasa takutmu kepada Allah, bersyukurlah, berarti kau lebih baik daripada hari kemarin. Tapi bila itu hanya sekedar di luar fisik saja, tak masuk ke dalam, perlu kau pikirkan, ternyata laknat Allah bukan dalam bentuk kemiskinan. Orang miskin belum tentu terlaknat. Laknat bukan dalam bentuk kesakitan. Orang sakit belum tentu dimurkai Allah. Ma'asaba min musibatin, apa yang terjadi musibah, yang terjadi pada dirimu, yang terjadi di alam semesta, boleh jadi ada hikmah-hikmah di baliknya. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Penyakit, gundah gulana, susah hati, bahkan duri yang menusuk tapak kaki, belum tentu laknat. Tapi boleh jadi Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu di masa yang lalu. Tapi yang kita khawatirkan adalah ketika tak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala walau sedikit pun. Di mana sebenarnya rasa takut itu? Apakah di mata? Apakah di telinga? Apakah di otak? Apakah di kaki? Sesungguhnya rasa takut itu ada di dalam segumpal bagian dari tubuh. Ala fil jasadi mutrah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal, ada segenggam, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu baik, maka seluruh tubuh ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahiyal qalb, dia adalah hati. Laknat Allah pertama kali turun ke dalam hati. Khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hatinya. Kalau sudah hati terkunci,
maka dia akan menular ke telinga. Wa ala sam'ihim, kalau sudah telinga tersumbat, maka dia akan menjalar ke mata. Wa ala absarihim ghishawah, di mata mereka ada pembalut penutup sehingga telinga tak lagi berfungsi, sehingga mata tak lagi dapat mengambil pelajaran. Sempurnalah penderitaan summum, bukmun, amyun, peka, tuli, bisu, telinga tak mendengar, mata tak mengambil pelajaran. Berapa banyak menemukan orang susah tapi tak bersusah hati melihat orang susah. Berapa kali mendengarkan pekik tangis teriakan orang miskin tapi tak ada rasa simpati dan empati. Kenapa? Telinga sudah tersumbat, mata sudah tertutup. Summum, bukmun, amyun, fahum. Dua kali diulang. La ya'qilun, mereka tak pernah mau berpikir. La yarji'un, mereka tidak mungkin kembali ke jalan kebenaran. Oleh sebab itu, kita bersihkan yang segumpal itu dengan menjawab seruan azan. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulut menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita usahakan dia masuk ke dalam hati. Kita masuk ke dalam tempat berwudu, kita basuh kedua tangan. Saat itu terasa dosa-dosa mengalir dari ujung jari jemari tangan. Saat dimasukkan air ke mulut dan ke hidung, keluarlah dosa-dosa lidah. Saat air dibasuhkan ke muka, keluarlah dosa-dosa dari kelopak biji mata. Saat air mengusap kepala, keluarlah dosa sampai ke lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, maka keluarlah dosa dari celah-celah kuku kaki. Fisiknya bersih, batinnya ikut bersih, tapi dia tetap katakan kepada Allah, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pengakuan kepada Allah, mengaku di hadapan Rasulullah. Setelah itu memohon, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Kemarin aku tidak baik, hari ini aku ingin menjadi orang baik. Masukkan aku ke dalam orang-orang yang baik. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati dari hasad, dari riya, dari sum'ah, dari takbur, dari merasa diri lebih mulia. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Waj'alni minal mutatahhirin, masukkan aku ke dalam orang-orang yang mensucikan hati ya Allah. Waj'alni min ibadikas salihin, jadikan aku termasuk orang-orang yang saleh. Bersimpuh sujudlah di hadapannya. Saat itu kau menjadi orang yang baik daripada hari kemarin. Walaupun di daerahmu kau termasuk orang yang miskin, walaupun di daerah lingkunganmu kau termasuk orang yang tak ada kuasa, tak ada jabatan apa-apa, tapi di hadapan Allah, ja'alnakum khalaqnakum min nafsin wahidah wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi yang paling mulia di hadapan Allah, inna akramakum indallah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi jabatannya, yang paling mulia bukan yang paling banyak hartanya, yang paling mulia akramakum indallah atqakum, orang yang paling takut, orang yang paling ada rasa khawatir di dalam dirinya. Apakah aku termasuk hamba yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu terucap dari lidahnya, ilahi anta maqsudi, engkau yang ku maksud ya Allah, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang ku cari ya Allah. Apapun yang kulakukan, apapun jabatan yang aku ada di dalamnya, maka sesungguhnya itu untuk mencari ridhamu ya Allah. Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, Allah meridainya. Tapi kita hanya baru berkata tadi pagi, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, aku ridha Islam sebagai agamaku, wabil Muhammadin wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, aku ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai panutan, sebagai ikutan. Kita hanya baru dapat berkata, tapi status itu masih dalam genggaman qudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa melakukan itu, sesungguhnya kita sudah lebih baik daripada hari kemarin. Krisis ekonomi, politik, sosial, kemasyarakatan berangkat dari person-person, pribadi-pribadi. Kalau pribadinya baik,
maka muncullah keluarga yang baik. Keluarga kecil yang baik akan lahir masyarakat kecil yang baik. Masyarakat kecil yang baik akan muncul masyarakat besar yang baik. Bila kita lihat ada masyarakat besar tidak baik, terlalu banyak yang mencaci maki, sumpah serapah, sesungguhnya itu adalah nilai dari person-person pribadi-pribadi yang tidak baik. Perbaiki diri, ibda' binafsik, ucapan, perbuatan, tingkah laku, tindakan, mulai dari diri sendiri. Kita yang memulai, dari mulai diri, sejak itu dari orang-orang terdekat. Itu yang diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan pada kerabat-kerabatmu, sahabat-sahabatmu. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena masjidnya besar. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena pergi ke Makkah setahun 2 kali. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suaranya merdu membacakan Al-Quran. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suara lantang menyampaikan khutbah. Dia dikatakan terbaik, kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, kalau kau sanggup mengajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, kalau kau sanggup melarang perbuatan mungkar. Yang sanggup dengan tangannya, yang sanggup dengan kekuasaannya, yang sanggup dengan jabatannya. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Ketika tanda tanganmu masih berlaku, ketika kekuasaan ada dalam genggaman tanganmu, pakailah dia menegakkan agama Allah. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah menerima jabatan, orang yang pernah menerima kekuasaan tapi tidak dipakai menolong agama Allah. Oleh sebab itu, bila kau pakai dia menolong agama Allah, maka kau sudah menjadi orang terbaik. Salat duha baik, tapi itu bisa dilakukan siapa saja. Anak SD pun bisa salat duha. Membaca Al-Quran baik, tapi itu bisa dilakukan siapa saja. Anak TK pun pandai membaca Al-Quran. Salat, membaca Quran, puasa sunat baik, tapi itu bisa dilakukan siapa saja. Tapi ada perbuatan-perbuatan baik tidak bisa dilakukan semua orang. Siapa itu? Mengeluarkan perda syariah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang terpilih, para anggota legislatif, orang yang punya kekuasaan, eksekutif, yudikatif, yang punya kekuasaan, diberikan Allah, pinjamkan kekuasaan di tangannya, bukan sebagai kehormatan, bukan untuk minta dilayani, tapi sebagai cara, jalan untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman susah untuk membedakan mana hak, mana batil, perang dalam diam, berkecamuk dalam senyap, susah membedakan antara kawan dan lawan, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, musuh dalam selimut. Kita selalu meminta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa, tunjukkan di mataku ya Allah bahwa yang hak itu adalah benar, warzuqna tiba'ah, berikan aku kekuatan mengikutinya, wa arinal batila batila, tunjukkan padaku bahwa yang batil itu salah, warzuqna jitinabah, berikan aku kekuatan untuk menjauhinya. Semua orang berkata itu benar. Kalau tidak, kata Allah, maka dia tidak benar. Semua orang mengatakan kau akan mati. Kalau tidak, kata Allah, maka kau tidak akan mati. Maka yang terjadi hanya ada dalam kuasa kudrat iradat Allah. La in yajtama'atil ummah, berkumpul semua umat di dunia ini, ala ayadurruka bi syai'in, untuk memudaratkan engkau, tidak, kata Allah, maka tidak akan terjadi. La tataharraku dzarratu illa biiznillah, tidak akan bergerak satu biji sawi pun, tak akan gugur satu daun pun kecuali dengan izin Allah. Keberanian tak membuat engkau cepat mati, ketakutan pengecut tak memperlambat engkau mati. Kalau sudah mati, kata Allah, maka idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Satu-satunya jalan yang menenangkan hati bukan sahabat sebanyak jauh mata memandang, bukan kerabat yang punya kekuasaan dan jabatan. Ala bizikrillah, ketahuilah dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hatimu akan menjadi tenang. Jangan pernah kau lupakan kontakmu dengan Allah. Hari ini orang kehilangan HP, lupa membawa alat komunikasi, dia pusing, dia galau, dia trauma, dia merasa sunyi. Tapi sudah berapa lama dia putus kontak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sedang dalam jalinan koneksi yang paling baik di hari Jumat bersama orang-orang terbaik
di tempat paling baik, maka hubungan ini jangan pernah putus. Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang menyebut Allah qiyaman ketika tegak, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim ketika berbaring. Mengapa tiga posisi? Karena memang gerak manusia ada tiga: tegak, duduk, dan berbaring. Tapi sesungguhnya ada makna hikmah di balik itu semua. Kau ingat Allah ketika tegak, ketika kau sedang berkuasa. Kau ingat Allah ketika sedang duduk, saat kau sudah pensiun tak lagi tegak. Kau ingat Allah saat berbaring, menunggu malaikat maut mencabut nyawa. Ketika nyawa dibawa oleh malaikat, disambut dengan kain kafan dari cahaya, berlomba-lomba malaikat membawanya ke pintu langit. Malaikat bertanya, inilah ruh orang yang amalnya setiap hari kami lihat di bawah malaikat, pagi dan petang. Malaikat pagi membawa di waktu petang, malaikat malam dibawa waktu subuh, dan kami sudah lama merindukan mereka. Kam min masyhurin fil ardi, berapa banyak orang yang masyhur di muka bumi, tapi malaikat tak pernah mengenalnya. Tapi ada orang-orang, dia bukan ulama, dia bukan ustadz, di dunia biasa-biasa saja, tapi malaikat mengenalnya karena catatan amalnya dibawa setiap hari. Maka itu yang diinginkan oleh setiap pecinta perindu kebenaran. Di hari ini orang-orang yang bingung melihat kebenaran, apakah dari media pers, apakah dari media sosial, semuanya mengacaukan pikiran. Tapi ada hamba-hamba Allah yang tidak kacau. Kenapa? Man qara'a surat al-kahfi yaumal jumu'ah, siapa yang membaca surat al-kahfi hari Jumat, adha'a lahu min nur, dia diberikan cahaya, pencerahan, the likeness ma bainal jumu'ataini, sampai hari Jumat yang akan datang. Kebenaran kita lihat bukan dengan mata kepala. Betapa Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 505 Hijrah, 1111 Masehi, menganggap kebenaran bisa dilihat dengan mata. Tapi ternyata aku salah, kata Al-Ghazali. Aku lihat ada tiang itu berada di dalam kolam. Aku sangka tiang kayu itu bengkok. Setelah aku tarik, ternyata dia lurus. Betapa mata tertipu hanya karena setengah kayu itu berada di dalam air. Tapi orang yang memandang bukan dengan mata kepala, dengan ainul basirah, pandangan mata hati, mata batin, tajamkan dia, maka kau tak pernah ragu dengan kebenaran. Orang-orang yang bisa diselewengkan dari kebenaran hanya orang-orang yang tidak mengenali kebenaran. Kenali kebenaran, kau akan hukum orang dengan kebenaran. Jangan kau kenali kebenaran dengan orang sehingga engkau akan menghukum kebenaran dengan orang. Kenali baik. Di tengah malam mintakan munajat kepada Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nura, berikan dalam hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura, dalam pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura, dalam pandangan mataku cahaya. Wa an yamini nura, sebelah kananku cahaya, sebelah kiriku cahaya. Wa min amami nura, bagian depan cahaya. Wa min khalfi nura, bagian belakang cahaya. Wa min fauqi nura, bagian atas cahaya. Wa min tahti nura, bagian bawah cahaya. Waj'alli nura, berikan aku cahaya, jadikan aku cahaya. Tapi jangan lupa, ada orang-orang yang tak mendapatkan cahaya sehingga dia berada dalam kegelapan. Man lam yaj'alillahu lahu nuran, siapa yang tidak diberi cahaya, fama lahu min nur, maka dia akan tetap berada dalam kegelapan.